Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain, yang membaca kisah sejarah para ulama Indonesia yang memasuki video-video berikutnya. Kali ini kita akan meneruskan bacaan yang berkaitan tentang sejarah Islam di Indonesia yang ditulis oleh Buya Hamka, Perbendaharaan dari Perbendaharaan Lama. Episode yang kemarin kita telah sampai kepada bab ke-6 tentang Syekh Yusuf dan sampai bagian pulangnya dia ke Makassar. Kali ini kita akan meneruskan sejarah beliau, yaitu perkembangannya di Bantam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kelima, perkembangan di Bantam. Sampai di Bantam, didapatinya Sultan Ageng Tirtayasa telah naik takhta, menggantikan ayahnya Sultan Abul Ma'ali Ahmad rahmatullah. Gelar resmi Sultan Ageng Tirtayasa adalah Abul Fatah Abdul Fattah 1651 sampai 1692 Masehi. Beliau sangat terbuka pikirannya di tempat kediaman yang baru itu. Maksudnya ini Syekh Yusuf ya. Perhatian orang kepada agama pada masa itu lebih mendalam di Bantam daripada di Makassar. Meskipun Jakarta telah di bawah kuasa Belanda, sebagian Makassar telah terpisah dari Goa, tetapi Bantam masih bebas dan berdaulat. Agama Islam di Bantam pun jauh lebih tua daripada di Makassar dan jauh lebih mendalam. Orang-orang alim dari luar negeri, sebagian dari Mekah, Turki, dan Mesir, lebih banyak yang datang ke Bantam. Sultan Ageng sendiri pun besar perhatiannya kepada agama Islam dan sangat tertarik kepada ajaran tasawuf. Tidaklah heran Syekh Yusuf sangat dihormati dan disayanginya. Sebab jarang para ulama yang sebesar dan seluas itu pengetahuan dan pandangan hidupnya, begitu rapat hubungan mereka sehingga beliau diambil baginda menjadi menantunya. Kian lama kian masuklah Syekh Yusuf ke dalam percaturan politik dan agama di Bantam. Beliau diangkat menjadi mufti kerajaan Bantam dan menjadi penasehat pula dalam urusan pemerintahan. Apalagi ada kelebihan lain yang istimewa pada suku Makassar dan terdapat pula pada diri beliau, yaitu keahlian dalam peperangan. Pada masa itu juga Karaeng Galesong dari Goa datang ke Madura, menjadi menantu pula dari Trunojoyo yang kemudian memberontak melawan Amangkurat II dari Mataram. Baginda amat ingin agar Bantam menjadi kerajaan besar, menjadi pembela agama Islam dan penyiarnya, menantang kekuasaan Belanda dan membendung keinginan mereka menaklukkan seluruh tanah Jawa.
sebagaimana yang telah mereka lakukan di Jawa Tengah. Karena keinginannya agar Bantam menjadi sebuah negeri yang maju, diangkatlah putra mahkota menjadi sultan muda dengan gelar Sultan Abu Nasr Abdul Qahar. Diberinya kekuasaan lebih luas dan disuruhnya meluaskan pandangan ke luar negeri, naik haji ke Mekah, ziarah ke Madinah, dan Baitul Maqdis, terus ke Istanbul, membuat hubungan yang lebih rapat dengan Sultan Turki 1671 Masehi. Setelah setahun lebih di luar negeri, Sultan muda Abdul Qahar yang sejak itu dikenal dengan sebutan Sultan Haji pun pulang. Namun sayang, dalam waktu sebentar saja telah kelihatan bahwa sikap dan tindak tanduknya sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh ayahnya. Hanya kepalanya yang memakai serban. Hatinya telah jauh lebih condong kepada Belanda. Ia lebih senang bergaul dengan orang kulit putih. Kian lama, kian nyata keinginannya hendak mengambil seluruh kekuasaan dari tangan ayahnya. Kata terakhir tetap di tangan ayah. Akan tetapi, sejak Sultan Haji pulang dari Mekah, kekuasaan atas Bantam telah terbagi dua. Sebagian dipegang oleh Sultan Haji berpusat di ibu kota dan sebagian lagi dipegang oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang berpusat di Tirtayasa. Adapun rakyat lebih lekat hatinya kepada Sultan tua karena nyata bahwa si anak mendurhaka. Baginda dibantu oleh putranya yang kedua, Pangeran Purbaya bersama Syekh Yusuf yang telah menjadi keluarga istana sebab nikah dengan putri Sultan. Tidak ada jalan lain bagi Sultan Haji, hanyalah mencari sandaran kepada Belanda. Bertambah simpati rakyat kepadanya, bertambah terpencil ia seorang diri. Bertambah pula pengaruh orang-orang besar, pengambil muka yang selalu mendorong Baginda supaya jauh dari ayah, jauh dari rakyat, dan dekat kepada Belanda. Bagi Belanda, inilah kesempatan terbaik untuk menghancur leburkan kerajaan besar itu. Jika ini disia-siakan, sulitlah mendapat kesempatan sebagus ini. Akhirnya terjadilah perang. Sampai 2 kali tentara Sultan Ageng dapat mengepung kota Bantam dan nyaris Sultan Haji tertangkap oleh ayahnya. Pada waktu itu, ia meminta bantuan kepada Belanda di Batavia sehingga kepungan itu dapat diusirnya. Bertambah kukuhlah kekuatan Belanda atas Sultan Haji sehingga ia tidak dapat melepaskan diri lagi. Bagi Sultan Ageng tidak ada jalan lain melainkan meneruskan perang sebab Baginda yakin bahwa ia bukan berperang dengan putranya melainkan dengan Belanda. Sultan Haji hanya semata-mata dijadikan perisai saja. Demikian besar pengaruh Belanda atas dirinya sehingga akhirnya Belanda memaksanya mengusir sekalian bangsa kulit putih, Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Selain Belanda yang ada di Bantam, bantuan Laskar Belanda ditambah dengan satu pasukan, orang Ambon yang di bawah pimpinan Kapten Jonker. Bertemulah tentara Sultan Ageng yang berinti pasukan Makassar di bawah pimpinan Syekh Yusuf Khalwati itu sendiri. Dengan pasukan Ambon di bawah pimpinan Kapten Jonker, karena keras desakan, lengkap alat senjata dan tentara, Baginda terpaksa mengundurkan diri ke Cipontang dan Cisadane.
Akhirnya Yonker mengadakan serangan penghabisan yang lebih hebat sehingga Tirtayasa sendiri, markas besar Sultan, dapat dikepung. Sebelum tentara itu masuk kota, Sultan telah memerintahkan membakar istananya, sehingga seketika tentara Sultan Haji menarik diri dan tentara Yonker masuk, yang didapatinya hanya abu belaka. Tirtayasa jatuh pada tahun 1682 Masehi. Setelah mengundurkan diri lebih ke dalam, masih sempat Sri Sultan meneruskan perjuangan setahun lamanya. Namun, karena peralatannya habis, setahun kemudian 1683 Masehi, Sultan pun menyerahkan diri kepada putranya yang durhaka itu dan kepada Belanda secara batin. Setahun kemudian 1683 Masehi, Sultan pun menyerahkan diri kepada putranya yang durhaka itu secara lahir dan kepada Belanda secara batin. Bersama dengan Baginda menyerah pula Syekh Yusuf, dan tinggallah putranya Pangeran Purbaya melanjutkan perjuangan. Beliau Sri Sultan diasingkan ke Jakarta dan hidup di sana memakai gelar Pangeran Surya Tirtayasa. Sampai beliau wafat pada tahun 1695 Masehi, yaitu di zaman Bantam diperintah oleh cucunya Pangeran Dipati bin Sultan Haji yang memakai gelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainal Abidin pada tahun 1690 sampai 1733 Masehi. Yang memerintah menggantikan saudaranya Pangeran Ratu yang diberi gelar Sultan Abul Fadl Muhammad Yahya 1687 sampai 1690 Masehi. Jenazah Sultan tua itu dibawa ke Bantam dan dimakamkan di Tirtayasa. Adapun Syekh Yusuf setelah ditangkap bersama Sultan yang dicintainya itu, tidak lamalah ditahan, lalu dibuang pada tahun itu juga ke negeri Ceylon, karena Belanda sadar benar bahwa inilah biang keladi sebenarnya dari perlawanan Bantam. Setelah Sultan tua ditahan dan Syekh Yusuf dibuang, pada tahun 1684, Company membuat perjanjian dengan Sultan Haji bahwa Bantam tidak boleh berniaga langsung lagi ke Maluku dan harus melepaskan Cirebon. Artinya dengan naik Sultan Haji, Bantam tidak merdeka lagi. Hanya 3 tahun saja kemudian Baginda pun wafat karena tekanan batin yang mendalam, yaitu 1687 Masehi. Bagian ke-6. Dibuangnya Syekh Yusuf ke negeri Ceylon. Saat diasingkan, usia beliau 57 tahun. Di tempat kediaman baru, berhentilah kehidupan politik beliau yang penuh pengalaman dan penderitaan itu. Akan tetapi, beliau dapat kembali kepada pangkalan jiwa yang asal, yaitu ilmu tasawuf. Apalagi usia telah lanjut, bagi seorang mukmin yang telah terlatih, semua corak hidup adalah bahagia belaka. Inilah kesempatan memperbanyak zikir, munajat, bertafakur, mengarang, dan mengajar. Saat-saat yang penting bagi perkembangan jiwa beliau di Ceylon inilah. Di sana beliau dapat menyusun
pelajaran tasawuf yang lebih mendalam dan mengarangnya. Dalam satu karangannya, Safinatun Najah yang bahtera kelepasan terbuang, berkatalah beliau, amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, berkatalah penulis huruf-huruf ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan dengan pertolongannya dan dipelihara Allah Subhanahu wa taala kiranya ia dari awal sampai akhir. Tatkala takdir ilahi yang ajali telah menarik ubun-ubunku dan kehendak Rabbani di zaman dahulu telah menghalauku sehingga aku sampai ke negeri Ceylon, tempat turunnya bapak kita Adam dari dalam surga, yaitu Pulau Serendip, tempat terbuang orang durhaka dan tempat lindung orang merantau. Kuharapkan dari Allah yang Maha Mulia supaya nasibku ini adalah sebagai penerima pusaka dari Adam alaihissalam. Hal yang demikian tidaklah sukar bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab Dialah yang Maha Kuasa, Maha Dermawan dan Maha memberi anugerah, dan kurnianya meliputi segala sesuatu. Setelah beberapa lamanya, dapatlah saya berkumpul dengan teman-teman dan hilanglah segala penghalang sehingga akhirnya dapat berkumpul dengan seorang alim pandita yang bijaksana yang mengumpulkan akan ilmu lahir dan ilmu batin, mengumpul akan segala budi pekerti yang baik dan sopan santun yang tinggi. Temanku yang utama di antara segala sahabat pada jalan Allah Subhanahu wa taala, taulan yang sangat kucintai dalam menuntut intisari ketuhanan yang tidak cukup kata untuk memujinya, yaitu Sidi dan Maulaya Syekh Abil Ma'an Ibrahim bin Mikhan. Melihat kepada susunan tulisan itu, nyatalah bahwa tidak berapa lama sesampai di Ceylon, ia telah dapat berhubungan dengan seorang ulama tasawuf yang lain, Syekh Ibrahim bin Mikhan, berbangsa Hindustan. Bahasa Arab sebagai bahasa penghubung utama telah mempertautkan kedua orang sufi itu. Syekh Ibrahim bin Mikhan telah meminta kepada beliau supaya beliau mengarang sebuah risalah untuk memberikan pimpinan tentang kaifiat tasawuf dan mencari syekh yang mursyid. Dalam kitab itu, Syekh Yusuf menyatakan bahwa ilmu beliau tentang itu tidaklah dalam. Memang demikianlah kebiasaan tawadu orang yang disebutkan ahlullah, yang seorang mengatakan dirinya kurang daripada yang lain. Padahal jika bukanlah martabat Syekh Yusuf yang lebih tinggi, niscaya tidaklah Syekh Hindustan itu akan meminta supaya ia mengarang buku demikian. Rupanya setelah sampai di tempat pembuangan itu, selain mengajarkan dan memimpin murid-muridnya sendiri yang sama-sama terbuang dengan dia, beliau pun mengajar pula orang lain yang didapatinya di Ceylon dan berhubungan dengan ulama-ulama tasawuf yang ada di sana. Setelah jauh dari kampung halaman, teringatlah selalu tanah tumpah darah. Padahal badan diri tidak dapat kembali ke sana lagi, dikirimlah risalah-risalah itu kepada bekas muridnya yang ada di Makassar ataupun di Bantam, dengan perantara orang-orang haji yang singgah di Ceylon seketika pulang dari Mekah. Karangannya itu disalin oleh murid-muridnya di Makassar, di antara oleh Jami'uddin bin Thalib al-Maqasari At-Timi al-Khalwati, ialah sebagai berikut. 1. Kitab At-Tuhfatus Sailaniyah. 2. Al-Hablul Warid. 3. Surat kiriman kepada Karaeng Abdul Hamid Karunrung. 4.
Tuhfatul Labib. 5. Safinatan Najah. 6. Zubdatul Ashror. Dan 7. Tuhfatur Rabbaniyah. Besar kemungkinan bahwa ada pula risalah yang dikirimnya ke Bantam. Entah ada pula simpanan yang dibungkus lain kuning di Bantam dan dikeramatkan. Belum kita tahu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ada orang Makassar, Bantam atau Aceh naik haji atau pulangnya, berhenti juga kapal mereka di Ceylon untuk melengkapi bekal berlayar. Mereka juga perlu singgah menghadap beliau, meminta berkat ilmunya dan memohon ijazah thariqatnya. Bukan orang kita saja muridnya, bahkan Muslim Hindustan pun telah datang belajar sehingga masyhur pula nama beliau sampai ke dalam kerajaan Hindustan sendiri. Nama beliau pun akhirnya terdengar juga oleh Kaisar Aurangzeb Alamgir 1659 sampai 1707 Masehi. 1609 sampai 1119 Hijriah. Baginda pun terkenal sebagai seorang sultan yang mencintai ilmu tasawuf dan hidup dalam kesederhanaan dan mempelajari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Sangatlah besar perhatian Baginda kepada Tuan Syekh sehingga pernah diberinya peringatan kepada wakil kompeni Belanda supaya kehormatan pribadi Tuan Syekh itu dipelihara, sebab Baginda sangat gelisah jika beliau terganggu dan terhina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah sesi atau bagian kisah Syekh Yusuf Al-Khalwati Al-Makassari, perjuangannya, karismatiknya di dunia sejarah yang ditulis oleh Buya Hamka ini. Episode berikutnya kita akan melanjutkan, masih ada kisah Syekh Yusuf, yaitu masuk ke bagian ke-7. Dipindahkannya dia ke Tanjung Pengharapan dan seterusnya sampai penutup. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Barometernya ya, filternya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.